sini saya akan menjelaskan latar belakang dari dampak investasi langsung Cina di sektor infrastruktur Indonesia, studi kasus pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sektor infrastruktur Indonesia semakin mendapat perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek besarnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai langsung oleh investasi langsung Cina melalui Belt and Road Initiative. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar kota besar di Indonesia dan mendukung perkembangan ekonominya. Investasi asing, terutama dari Cina, berperan penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan contoh nyata dari kerjasama ini, dengan dampak positif di sektor transportasi dan pengembangan kawasan. Secara hukum, kerjasama ini dilandasi oleh Undang-Undang Penanaman Modal dan Kesepakatan Bilateral Indonesia-Cina. Namun, proyek ini menimbulkan perdebatan, dengan beberapa pihak melihat manfaat ekonomi jangka panjang, sementara yang lain khawatir tentang ketergantungan ekonomi dan dampak sosial lingkungan. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami dampak investasi asing ini terhadap sektor infrastruktur Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur penanaman modal di Indonesia dengan prinsip perlakuan setara bagi investor asing dan domestik, kewajiban mendirikan perseroan terbatas atau PT, pemberian fasilitas seperti keringanan pajak, dan pengaturan bidang usaha melalui daftar positif investasi. Undang-undang ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif sambil melindungi kepentingan nasional. Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk mereformasi regulasi PMA di Indonesia. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan berdaya saing global. Undang-undang ini menyederhanakan proses perizinan melalui sistem online single submission yang terintegrasi, menghapus izin lokasi dan gangguan, serta menetapkan daftar prioritas investasi atau DPI untuk mengarahkan investasi ke sektor strategis dengan insentif fiskal dan non-fiskal. Perlindungan hukum bagi investor asing juga diperkuat, termasuk jaminan terhadap risiko non-komersial dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Nah, meskipun menuai kritik terkait isu lingkungan dan hak pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan membawa perubahan positif dengan memberikan kemudahan dan insentif bagi PMA. Sembari pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak pekerja tetap terjaga demi manfaat ekonomi nasional yang optimal. Alasan Indonesia memilih negara Cina dalam kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang pertama adalah hubungan diplomasi yang baik antara kedua negara ini. Hubungan diplomasi yang baik sudah terjadi sejak tahun 1950 pada saat pemerintahan Presiden Soekarno. Namun hubungan ini sempat mengalami masalah karena pada tahun 1967 ada masalah komunisme yang ada di negara Cina. Selanjutnya Indonesia menjalin hubungan langsung melalui Kamar Dagang Indonesia atau Kadin pada tahun 1977 hingga 1978 dengan menandatangani nota perbaikan hubungan diplomatik. Selanjutnya, untuk pertama kalinya Cina memberikan investasi kepada Indonesia pada tahun 2002 dengan memberikan bantuan modal dan membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur. Kemudian yang kedua ada skema bisnis to bisnis. Skema ini dilakukan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana posisi pemerintahan dalam hal ini adalah sebagai regulator dan menyerahkan seluruhnya kepada badan usaha milik negara dan juga pihak swasta, di mana pengeluaran yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak menggunakan dana APBN negara Indonesia. Alasan Indonesia memilih Cina sebagai partner atau mitra dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu diantaranya Cina menawarkan skema pendanaan yang lebih menguntungkan, yang dimana dalam persaingan dengan Jepang, Cina memberikan solusi pendanaan tanpa jaminan pemerintah dan tanpa membebani APBN. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi Indonesia yang ingin membangun infrastruktur tanpa menambah beban keuangan negara. Selain itu, pertemuan dengan Presiden Xi Jinping pada tahun 2015, Cina menawarkan investasi sebesar 63,4 miliar USD yang mencakup berbagai sektor, di antaranya yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Untuk alasan yang kedua, atau alasan yang lain, yaitu pengalaman dan teknologi Cina dalam membangun kereta cepat sudah terbukti, yang dimana Cina telah berhasil mengembangkan jaringan kereta cepat di berbagai negara dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Teknologi mereka telah diterapkan di berbagai wilayah dan ini menjadi daya tarik bagi Indonesia yang ingin mempercepat modernisasi sistem transportasi. Alasan ini juga diperkuat dengan ketertarikan Presiden Jokowi terhadap teknologi kereta cepat Cina yang semakin kuat setelah beliau mencoba secara langsung perjalanan dengan kereta cepat tujuan Beijing-Tianjin, yang dimana jarak tempuhnya yaitu sejauh 120 km dengan waktu hanya 33 menit. Kesempatan ini semakin meyakinkan Indonesia bahwa Cina adalah mitra yang tepat untuk proyek ini. Dampak positif dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang pertama itu penciptaan lapangan kerja, karena dengan adanya pembangunan ini itu melibatkan ribuan tenaga kerja lokal dalam konstruksi, administrasi, dan operasionalnya. Selain itu juga dengan adanya pembangunan ini mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua itu pengembangan industri lokal, karena dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap beton, baja, dan peralatan elektronik dari dalam industri dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan infrastruktur, serta adanya transfer teknologi dan inovasi dalam bidang transportasi dan infrastruktur. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi regional, karena waktu tempuh Jakarta-Bandung berkurang dari 3 jam menjadi 40 menit, yang mana itu dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan distribusi barang. Selain itu, kenaikan nilai properti di sepanjang jalur kereta cepat dapat menarik minat investor. Dampak investasi langsung yang ditimbulkan dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bagi Indonesia. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan dampak lingkungan yang sangat signifikan, termasuk kerusakan rumah dan keretakan tanah akibat peledakan terowongan di Gunung Bohong yang memicu kekhawatiran longsor di Komplek Tiparsiliasi Bandung Barat. Warga juga mengeluhkan sawah di Desa Depok, Purwakarta yang menjadi tempat pembuangan tanah proyek sehingga tidak lagi produktif untuk pertanian padi. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang disingkat WALHI sebagai proyek yang kurang memperhatikan tata kelola dan perlindungan lingkungan. PT KCIC dan pemerintah belum mengambil tindakan untuk menangani dampak ini, meskipun seharusnya mereka memiliki dokumen lingkungan dan izin hukum yang lengkap. WALHI juga menilai proyek ini tidak memperhatikan tata kelola lingkungan dan menyebabkan berkurangnya resapan air, pengalian lahan hutan sebesar 56,6 hektar, serta alih fungsi 150 hektar lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional. Akhir kesimpulan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai bagian dari investasi langsung Cina melalui Belt and Road Initiative berdampak signifikan pada sektor infrastruktur Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, investasi asing diatur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan dan kepentingan nasional. Proyek ini memberikan manfaat berupa peningkatan konektivitas, efisiensi transportasi, pengembangan kawasan, serta penciptaan lapangan pekerjaan dan transfer teknologi. Namun, ada potensi risiko ketergantungan ekonomi pada Cina dan dampak sosial serta lingkungan, seperti relokasi masyarakat dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan regulasi yang ada dapat memaksimalkan manfaat ekonomi sambil mengurangi risiko yang mungkin timbul.